Selamat malam pemirsa, saya Fitri Megantara. Setiap Kamis malam akan hadir menemani Anda dalam program Sri Kandi. Kami akan menghadirkan para perempuan hebat yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan tentu saja menginspirasi. Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sebuah fakta yang mengkhawatirkan, sampah di daratan menjadi penyumbang utama pencemaran di lautan. Sri Kandi episode ini akan menghadirkan 3 sosok perempuan milenial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan membuat gerakan perubahan untuk mengurangi dampak sampah plastik. Kita hadirkan Sri Kandi pertama, Switenia Puspa Lestari. Halo Tenia, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih telah hadir di program Sri Kandi, silakan duduk. Ya, pemirsa, Tenia ini adalah perempuan milenial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, utamanya membersihkan pantai dan lautan dari sampah plastik. Sampai 5 tahun yang lalu, tepatnya di 2015, Tenia membuat sebuah gerakan Diverse Clean Action atau DCA ya. Betul. Apa sih sebetulnya kaitan DCA ini dengan kemudian membersihkan lautan dan juga pantai dari sampah plastik? Ya, jadi sebenarnya ini adalah komunitas untuk para yang hobi diving dulunya. Iya. Betul, jadi ketika kita diving kemana aja dari mulai Aceh sampai Papua, kok nemu sampah nih, kita gemes sendiri gitu. Jadi dari situ kita melakukan pembersihan sampah, terus sampah itu setelah kita bersihin, kita keringkan, kita lihat oh jenisnya apa aja sih, beratnya berapa, brandnya apa aja. Terus dari situ jadi ada pemilahan sampahnya, terus sampahnya yang masih bisa didaur ulang kita berikan ke pemulung dan pelapak, tapi yang tidak bisa didaur ulang kita bantu bawa ke daratan utama. Dan sekarang bukan hanya untuk divers, karena kalau kita ngomongin tentang sampah laut, walau kita awalnya karena hobi scuba diving, sekarang kita butuh solusi dari berbagai bidang gitu ya. Jadi sekarang yang nggak bisa diving pun udah jadi volunteer kita. Ini pemirsa juga pasti penasaran nih Tenia, kok bisa dengan usia yang masih muda tapi sudah banyak membuat sebuah gerakan perubahan yang bisa mengajak ribuan relawan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan untuk membersihkan sampah plastik terutama di lautan. Kita akan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Tenia dan mulai dari kapan sih? Artinya dimulai dari memang usia remaja ya, sudah merasakan keresahan melihat kondisi laut yang penuh dengan sampah plastik seperti itu Tania? Iya, jadi karena dulu pernah sempat tinggal setiap 1 minggu di Kepulauan gitu, di Kepulauan Seribu. Sebenarnya udah mikir dari dulu tapi bingung mau ngapain. Akhirnya pas kuliah kita belajar tentang sistem lingkungan gitu ya. Terus habis itu ketemu makin banyak ahli-ahli. Wah kayaknya nggak bisa cuma dipelajari dan diomongin aja masalahnya, tapi harus ada aksi yang berkelanjutan gitu. Akhirnya ya udah modal nekat, yuk kita bikin komunitas Diverse Clean Action dari ongkos masing-masing, terus akhirnya berkembang sampai sekarang jadi yayasan. Sudah 1000 kali melakukan penyelaman, betul? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Dari selama ribuan kali penyelaman ini, kira-kira sampah paling aneh yang pernah ditemui, yang mungkin nggak pernah terbayang oleh orang lain tuh apa aja sih? Yang aneh mungkin kalau sepatu udah biasa gitu ya, tekstil, baju-baju. Yang aneh tuh kayak kipas, kulkas, terus di bawah laut, pintu mobil. Pintu mobil? Ya, hal-hal yang harusnya mungkin nggak ada di bawah laut sana ya. Kalau misalnya ketika selama berjuang, ini kan termasuk dalam perjuangan kemudian membersihkan lautan, pantai dari sampah plastik, ini ada kemudian mungkin pikiran ataupun pendapat orang yang tidak sejalan dengan Tenia. Kita lihat quote berikut ini terlebih dahulu ya.
kejadiannya kapan nih? Betul, ada orang yang punya pikiran kayak gitu Iya, tentang dan Tenia. nggak sekali sih sebenarnya. Nggak dan sering sekali. banget. Terus Iya. gimana respon Tenia kalau bisa dibilang seperti itu? Aku nggak sedih sih, kayak ya udah gitu. Karena awalnya nganggep ya biarin, aku kan punya suara gitu. Di sini aku nggak minta-minta, aku juga mau ngajak kolaborasi. Jadi hal-hal seperti itu aku abaikan saja gitu. Namun sering banget. Formasinya di tahun 2014, tahun sebelum membuat DCA, sempat menjadi Miss Kuba. Iya. Oke, kita lihat fotonya ya, Tenia. Kenapa tertarik ikutan pageant seperti ini? Ini bukan sekedar pageant kan? Iya, kebetulan ini hal yang unik sih. Waktu itu kan lagi kuliah, terus pengen belajar apa yang bisa aku lakukan untuk lingkungan. Nah, ketemu ada program Duta untuk Konservasi Laut sebenarnya, dan juga olahraga scuba diving. Dari situ ya udah ikut asal-asalan aja sih. Tapi ternyata yang aku dapatkan dari segi network, knowledge, itu ternyata banyak sekali yang juga berkontribusi bagi aku membangun Diverse Clean Action. Lagi-lagi dampaknya adalah untuk memudahkan jalan. Ini dana dari DCA sendiri. Dari mana? Sebenarnya kalau dari Diverse Clean Action kita ada 3 stream untuk funding. Jadi di pertama kita ada mendapatkan dana hibah atau skema grants dari yayasan-yayasan besar atau dari pemerintahan internasional. Terus yang kedua kita juga kerjasama dengan perusahaan swasta. Kita melakukan beberapa program CSR dan juga EPR. Kalau CSR mungkin sudah awam, kalau EPR itu Extended Producer Responsibility. Jadi gimana caranya kita menerapkan circular economy di perusahaan itu agar mengurangi sampah mereka sendiri di laut. Yang ketiga baru dari donation dan juga aktivitas-aktivitas wisata yang ramah lingkungan. Kembali ada quotation juga dari Tenia juga mengenai bagaimana sih di awal-awal pada saat kemudian mengambil, memungut sampah itu sendiri. Kita lihat quotation berikut ini. Kalau balik ke niat, jadi rasa jijinya hilang ya? Iya, gimana nggak jijik kalau ngeliat tempat sampah gitu Iya, ya. iya, Atau iya. lagi diving tiba-tiba ada pembalut, popok, ada isinya. Di sebelah kita kan sedih ya gitu kan. Kita mikir kesehatan kita juga, tapi kita butuh datanya, kita juga butuh itu keluar dari laut sana. Jadi balik lagi ke niatnya. Lagi-lagi gerakan kecil akan berdampak yang luar biasa. Kalau Battle to Fashion ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya program Battle to Fashion ini adalah kita mengajarkan masyarakat untuk memilah sampahnya dan sampahnya bisa didaur ulang untuk tidak lagi lari ke laut gitu kan. Nah di situ salah satu sampah yang masih sering ditemukan itu contohnya botol air minum dalam kemasan. Nah di situ kita ngajak kerja sama salah satu corporate air minum dalam kemasan untuk yuk teman-teman brand kalian banyak loh di kepulauan ini, bantu dong transportasi untuk subsidi pembelian sampah ini, sampahnya bisa dijadikan botol baru atau dijadikan fashion item gitu seperti kaos kaki dan segala macamnya. Dan orang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil karena pemirsa tahun lalu Tenia ini diganjar penghargaan sebagai salah satu dari 100 perempuan berpengaruh dunia versi BBC. Apa arti penghargaan ini buat Tenia? Awalnya begitu lihat penghargaan ini, teman-teman pasti pada bilang, kok lo nggak seseneng itu sih gitu dapat penghargaan ini. Karena sebenarnya lebih ke beban kali ya aku ngelihatnya. Emang aku sudah berbuat apa sih bagi lingkungan? Emang Diverse Clean Action dampaknya sudah diperhitungkankah gitu sampai bisa dapat penghargaan ini gitu. Jadi lebih ke refleksi diri. Ya pastinya dengan exposure ini membuat kesempatan-kesempatan yang datang kepada kami lebih mudah gitu. Jadi banyak sekali setelah penghargaan ini keluar yang reach out ke kami untuk oke, kita baru saja nonton video kamu atau berita kamu gitu. Padahal dia ada di Brazil, ada di Meksiko, di mana. Terus mereka bilang apa yang bisa saya bantu. Artinya sejauh ini mimpi dari Tenia sudah terwujud semua tidak? Ya nggak semua sih gitu ya, tapi kurang lebih mimpi masa kecil sih sudah mulai terlihat. Gitu. Mimpi bertemu Ricardo Kakak sudah ya? Sudah terwujud ya? Iya betul. Iya, oke. Kita lihat dulu foto berikut ini ya.
Kapan, di mana, dan apa perasaan saat itu? Bisa dilihat mukanya itu ya. Itu sumringah banget ya. muka menangis sebenarnya karena ketemu dengan idola pemain sepak bola dari SD gitu. Jadi ceritanya waktu itu lagi Our Ocean Conference di Amerika Serikat. Kebetulan aku disponsorin untuk pergi ke sana buat belajar. Terus kebetulan di beberapa kota gitu. Nah, di salah satu kotanya itu adalah tempat kakak bermain bola gitu di saat itu. Jadi waktu itu memang pengen main-main aja ke stadionnya, ternyata pas ke sana ada orangnya gitu kan. Jadi Sambil conference ternyata dapat bonus ya. betul, jadi itu benar-benar membuat saya bersyukur dan lagi-lagi mengingat bahwa ketika kita niatnya baik, kita konsisten, pasti alam dan semesta tuh ngasih kita hadiah. Tenia, terima kasih. Kisah Tenia saya yakin bisa menginspirasi terutama kaum muda untuk kemudian memiliki aksi yang lebih konkret untuk membersihkan lingkungan. Tapi Tenia jangan kemana-mana. Di sini dulu mungkin bergabung bersama penonton karena di segmen berikutnya saya akan menghadirkan Sri Kandi yang juga peduli terhadap sampah plastik. Sesaat lagi. Kalau disuruh bawa tas belanja sendiri, mikirnya, ih ngapain gue bawa tas, gue kan cowok gitu kan. Petisi yang ia galang pada tahun 2015 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar di berbagai wilayah di Indonesia. Data menunjukkan pengurangan penggunaan plastik hingga 55% selama uji coba. Gebrakan ini kemudian mendorong 12 pemerintah daerah melanjutkan kebijakan pembatasan kantong plastik sekali pakai di daerahnya masing-masing. Aksi ini juga mengantarkan perempuan lulusan Harvard Law School ini sebagai salah satu dari 5 tokoh aktivis lingkungan dunia yang menerima Ocean Heroes 2018. Kita sambut Tiza Mafira. Hai Tiza, selamat malam. Apa kabar? Silakan duduk. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sekandi. Tiza, di antara semua aksi Anda lebih memilih petisi. Kenapa? Awal-awalnya saya memilih petisi, waktu itu saya sedang terdampar di kantor, waktu itu kantor saya di Jalan Sudirman. Dan Jalan Sudirman itu banjir, ini tahun 2013 di Jakarta. Banyak yang komplain pada saat banjir bahwa banjir itu disebabkan oleh selokan-selokan yang tersumbat, oleh sampah, sungai-sungai yang tersumbat oleh sampah. Dan banyak juga yang menyalahkan pemerintah kenapa tidak becus gitu dalam menangani dan mengelola sampah. Saya berpikir pada saat itu bahwa sampah itu berasal dari kita sendiri, dari kita semua gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lebih ketimbang hanya menyalahkan pemerintah. Kita bisa stop pemakaian beberapa tipe sampah gitu. Dimulai dari sendiri sebelum menyalahkan pihak lain. Dimulai dari diri sendiri. Dan waktu itu saya menyoroti bahwa kantong plastik itu banyak sekali yang diberikan secara tidak diperlukan gitu. Satu dua barang, dua barang kecil-kecil, obat dan sebagainya yang bisa sebenarnya masuk tas, tetapi tetap dikasih kantong plastik. Makanya saya membuat petisi kepada retail karena ingin menyoroti bahwa sebenarnya hal ini bisa kalian ubah dan nggak perlu berlebihan memberi kantong plastik. Dan kalau bisa kantong plastik jangan gratis, kenapa nggak dikasih harga aja supaya orang berpikir dulu sebelum menggunakannya. Ini ada 70.000 tanda tangan dalam petisi? Yes. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 2 tahun. Dan setelah kami berhasil mengumpulkan 70.000 tanda tangan, kami menyerahkannya secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini lebih sulit mana? Meraih tanda tangan hingga 70.000 2 tahun atau mendekati KLHK pada saat itu? Lebih susah mendapatkan tanda tangan. Lebih susah mendapatkan tanda tangan. Jadi artinya respon dari KLHK ketika petisi itu diserahkan seperti apa? Responnya baik. Jadi mereka menerima, kemudian tercetus bahkan 2 bulan kemudian tercetus ide untuk menerapkan uji coba kantong plastik tidak gratis yang akhirnya diterapkan pada 2016 di 27 kota di seluruh Indonesia. Dan karena kami dari awal sudah mendorong terjadinya kebijakan tersebut, kami juga semangat untuk terus membantu KLHK pada saat itu. Dan data dari tim kami yang bekerja sama dengan KLHK pada saat itu menemukan bahwa pengurangan terjadi sebesar 55%. Jadi ada dampak signifikan hasil data itu. Ada 27 kota yang kemudian uji coba peraturan plastik berbayar yang konsisten dari pantauan ataupun sepengetahuan
Tiza? Uji coba itu berlangsung hanya 6 bulan, kemudian dihentikan oleh para retailer itu sendiri, tetapi kemudian menginspirasi beberapa kota untuk menerapkan kebijakan sendiri. Salah satu yang paling pertama, bahkan yang paling pertama di seluruh Indonesia untuk menerapkan pelarangan kantong plastik, itu adalah kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Itu dan kami mendampingi beberapa Pemda lainnya sehingga terjadi suatu efek bola salju. Jadi per 2020 ini, tahun 2020 ini ada 22 kota di seluruh Indonesia yang sudah menerapkan pelarangan kantong plastik, termasuk Jakarta. Oke, tapi yang pasti yang konsisten menurut pantauan Tiza tadi adalah kota Banjarmasin. Iya, bisa karena terbiasa. Memang awalnya yang namanya perubahan itu pasti sulit karena nggak terbiasa. Tetapi kalau sudah dibiasakan pasti bisa, ada asal konsisten. Dan juga yang kami tekankan ya sebagai komunitas Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah memang perlu ada kebijakan. Karena kalau kami terus melakukan kampanye dan edukasi saja, mungkin ada beberapa orang yang berubah tapi tidak massal. Kalau mau perubahan yang massal, maka perlu ada kebijakan. Dan perjalanan panjang Tiza lewat gerakan diet kantong plastik ini ternyata berbuah manis. Betul Tiza? Karena kemudian Anda ataupun Tiza ini dinobatkan sebagai salah satu dari 5 aktivis lingkungan hidup yang mendapatkan penghargaan Ocean Heroes dari Badan Lingkungan PBB di tahun 2018. Dianggap sebagai Ocean Hero, beban, apresiasi, atau apa? Kebetulan karena penghargaan itu diberikan oleh PBB, United Nations Environment Program, saya merasa bahwa gerakan kami yang saya pikir skalanya hanya skala kecil di Jakarta, Bandung, kemudian orang yang bekerja di diet kantong plastik juga paling berapa cuma 4-5 orang gitu. Ternyata diakui sebagai upaya yang benar-benar penting oleh lembaga internasional seperti United Nations. Jadi itu memberi afirmasi kepada kami dan semangat yang lebih tentunya bahwa apa yang kita lakukan ini memang sudah di jalur yang benar dan mari kita lanjutkan kalau begitu, mari kita lanjutkan dan kita tingkatkan intensitasnya. Dan lagi-lagi sebetulnya tidak harus kemudian gerakannya langsung besar tapi juga bisa dimulai dari kecil. Dan pemirsa seperti apa sebetulnya Tiza mempraktekkan bijak menggunakan plastik dalam kesehariannya, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Jadi saya belajar bahwa perubahan memang harus dimulai pada diri sendiri. Jadi mungkin orang sering dengar itu ya. Saya dari dulu pertama kali yang saya biasakan adalah membawa kantong belanja sendiri. Dulu 10 tahun yang lalu sebelum saya mulai gerakan diet kantong plastik, itu dulu yang saya biasakan sehingga saya terbiasa berpikir bahwa kantong plastik itu sebenarnya nggak berguna gitu ya, nggak terlalu penting dalam kehidupan kita karena saya sendiri kebiasaan untuk selalu membawa tas belanja. Cuma jadi punya masalah baru di rumah, jadi nggak ada kantong plastik buat wadahin sampah gitu. Kalau saya sih selalu memilah sampah. Sampah makanan itu bisa jadi pupuk, bisa jadi kompos, bisa menyatu kembali dengan tanah. Tetapi kalau dibungkus dengan kantong plastik malah jadi nggak bisa menyatu dengan tanah, malah nggak bisa dikomposkan. Kalau untuk anak-anak, saya jadikan itu fun, sesuatu yang sifatnya lebih kayak permainan. Waktu itu minta rumah boneka gitu, bikin sendiri aja yuk gitu. Terus atau minta apa, mainan kompor-komporan atau apa gitu. Ya udah yuk bikin sendiri aja gitu. Jadi sampai di rumah bikin pakai kardus. Kemudian dia juga ikutan berkreasi juga, membantu saya membuat itu, nempel-nempel ini, ngelem-ngelem itu yang gampang-gampang. Banyak sih hal-hal yang
yang lebih mudah untuk merubah diri sendiri sebenarnya. Tetapi ketika sudah berkeluarga baru ada tantangan baru, dan itu butuh waktu. Tetapi yang pasti anggota keluarga saya itu lama-lama melihat kebiasaan saya, lama-lama mengikuti juga. Jadi anak-anak, suami juga diajak untuk bijak menggunakan plastik, Tiza? Iya, betul. Dan yang paling susah adalah suami, karena sebenarnya bukan karena suami saya sih, tapi karena laki-laki cenderung kalau disuruh bawa tas belanja sendiri, mikirnya, ih ngapain gue bawa tas, gue kan cowok gitu kan. Tapi akhirnya, tapi kan cowok juga bawa handphone, juga bawa dompet ya kan. Jadi akhirnya suami saya kasih tas yang kecil banget yang bisa dilipat kecil-kecil, warnanya hitam polos. Akhirnya dia mau bawa itu kemana-mana supaya kalau belanja nggak pakai itu lagi. Oke, artinya tantangan yang paling besar mengajak dari mulai keluarga atau lebih ke lingkungan sih sebetulnya? Yang paling besar tantangannya adalah mengubah ekosistem. Karena yang kita mau ubah adalah bukan hanya diri sendiri, tetapi sistem kan ya. Yang menyebabkan lingkungan rusak adalah keseluruhan sistem di mana kita hidup saat ini. Jadi memang kita harus memiliki target untuk mengubah lingkungan kita, maupun baik itu sebesar lingkup keluarga, atau lingkup kantor, atau lingkup sekolah, atau lingkup kota dan negara bahkan gitu. Jadi semakin besar lingkupnya, maka semakin sulit perubahan itu terjadi. Tapi yang pasti kita harus mulai pada diri sendiri. Harus mulai dari diri sendiri. Ya, itu mungkin perjalanan dari Tiza ini bisa juga kemudian menyadarkan orang lain, meyakinkan orang lain bahwa sebuah gerakan kecil apabila diteruskan, apabila dilakukan secara konsisten, pasti kemudian akan berbuah ataupun berdampak signifikan ya, Tiza. Tiza Mafira, terima kasih sudah berbagi, tapi lagi-lagi jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali dan menghadirkan Sri Kandil yang lain yang juga kemudian peduli terhadap lingkungan seperti Tiza sesaat lagi. Dampak toksik dari plastik itu sendiri ke perempuan itu bisa buat ke fertility, kesuburan, dan terutama karena kita lebih banyak jaringan lemak, jadi ketika menyusui ataupun nanti akhirnya mengandung dan melahirkan, kita juga mewariskan sebagian toksik dari plastik itu sendiri ke generasi. Kirana Agustina menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik bersama 300 perempuan dunia lainnya dalam pelayaran X Expedition. Berlayar sambil meneliti kondisi sampah di lautan sejauh 38.000 mil laut. Tugas sebagai kelompok yang dapat mengubah keadaan menanti perempuan bergelar Master Lingkungan, Politik, dan Masyarakat dari University College of London ini. Fakta apa yang ditemukan dalam pelayaran ini dan bagaimana ia akan melanjutkan aksi kepeduliannya? Kita sambut Kirana Agustina. Hai Kirana, selamat malam, apa kabar? Menjadi satu-satunya wanita Indonesia di X Expedition. X Expedition. Iya. Apa itu X Expedition? Itu tuh jadi kayak round the world sailing voyage untuk keliling dunia untuk mengetahui isu sampah plastik di laut. Jadi kita melakukan scientific aktivitas, juga raising awareness, dan semuanya perempuan. Lake-nya saya jalurnya Atlantik. Oke, tapi fakta apa saja yang ditemui pada saat melakukan scientific ini? Yang pasti pertama yang menariknya ternyata laut itu udah jadi kayak plastik soup, karena setiap kita sampling pasti banyak banget mikroplastik yang udah bareng sama ekosistem biota laut yang ada di laut itu sendiri. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi sih climate change is real sih Mbak, karena dengan perjalanan kita kemarin bertemu sama badai lagi, cuaca yang selalu berubah, itu jadi suatu pengalaman tersendiri yang merasakan langsung kayak perubahan iklim itu memang benar adanya, dan sampah plastik di laut juga udah sebegitu tipping point ya kasarnya Mbak ya. Nah, ini berbicara mengenai badai, kita akan lihat mengenai momen saat Kirana dan juga tim pada saat itu harus menghadapi terjangan badai. Apa yang tapi membuat Kirana tidak mundur untuk tetap melakukan ini? Pertama,
kalau udah di sana kayaknya ada yang bilang sekali layar berkembang pantang mundur ke belakang, pertama gitu. Yang kedua ya udah di sana maksimalkan yang emang pengen diketahui secara langsung, Mbak. Ternyata plastik itu seperti apa sih? Selama ini kan kita tahu katanya 8 juta ton plastik masuk ke ocean setiap tahunnya. Tapi kan itu dari tulisan paper, saya pengen lihat langsung. Jadi itu salah satu motivasinya untuk ya udah pengen. Apa kemudian alasan dari perempuan ini kemudian untuk mengambil peranan dalam membersihkan lautan dari sampah plastik terutama? Nah, yang pertama itu ternyata dampak plastik ke perempuan itu lebih signifikan dibanding ke laki-laki. Sejauh ini kan penelitian yang udah ada, laki-laki lebih banyak aktivitas di luar. Jadi banyak penelitian terutama di link kesehatan kurang untuk perempuan. Dan ketika diketahui dampak toksik dari plastik itu sendiri ke perempuan itu bisa buat ke fertility, kesuburan, dan terutama karena kita lebih banyak jaringan lemak, jadi ketika menyusui ataupun nanti akhirnya mengandung dan melahirkan, kita juga mewariskan sebagian toksik dari plastik itu sendiri ke generasi. Jadi kan nggak mau punya generasi yang akan datang stunting atau berkurang ya itunya kan. Jadi kayak pengen. Jadi memikirkannya memang sudah jauh ke depan, masa depan generasi berikutnya. Padahal Kirana sendiri usianya masih sangat muda ya. Mudah-mudahan relatif sih Mbak mudanya. Nah, tapi ini kan scientific research di lautan. Tapi kita juga ingin mengetahui impact-nya apa sih, dampak yang realnya terhadap masyarakat. Apakah ini akan jatuhnya hanya pada research saja, penelitian saja, atau ada langkah konkret juga aksinya? Nah, selama kita melakukan ekspedisi di laut, kita juga bawa mesin FTIR namanya. Biasanya sih cukup besar adanya di lab, tapi ini udah mobile di mana di FTIR sendiri ada kayak kristal dan kita bisa dari infrarednya itu kita bisa tahu plastik-plastik itu sendiri itu dari mana, dan harapannya dari data keliling dunia 300 perempuan ini bisa jadi masukan buat industri sama policy maker untuk mengetahui ini loh ternyata di laut ini sampah plastik yang paling besar itu dari sektor mana. Salah satunya itu sih. Oke, tapi ada yang menarik nih, julukannya sampai Salt Girl, dijuluki Salt Girl, Kirana. Sebelum Kirana jawab, asal mula julukan Salt Girl ini, kita akan lihat tayangan mengenai bagaimana sebetulnya sosok dari Kirana Agustina. Latar belakang pendidikan di Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran membuka mata, pikiran, dan juga semakin membangkitkan kebanggaan Kirana Agustina sebagai bangsa Indonesia ketika mengetahui segala potensi Indonesia dalam sektor kelautan. Resah menjadi bangsa daratan di negara bahari, di bangku kuliah, Kirana berinisiatif membuat proyek penggalangan dana untuk kepedulian laut Indonesia sebagai pemimpin isu lingkungan di dunia. Lulus pasca sarjana dengan beasiswa di jurusan Lingkungan, Politik dan Masyarakat, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Inggris, Kirana kembali ke tanah air dan melanjutkan perjuangannya menjaga kelestarian bahari Indonesia sebagai policy specialist untuk Global Plastic Action Partnership di sebuah non-government organization, World Resources Indonesia. Ya, itu tadi sosok dari Kirana. Untuk Salt Girl sendiri, cerita dong, kenapa sih bisa dijuluki Salt Girl? Wah, saya juga nggak tahu sih, mungkin karena anak laut kali ya, di laut terus. Dari S1-nya di laut, seneng aktivitasnya berada di sekitar laut. Baru kembali ke Indonesia November 2019, jadi baru beberapa bulan ya di Indonesia. Kegiatannya saat ini apa aja? Saat ini saya bekerja di World Resources Institute, membantu di program partnership namanya Global Plastic Action Partnership. Di sini ini sebuah platform di mana publik seperti pemerintah, private sector, juga civil society bergabung untuk
membantu pemerintah Indonesia dan Indonesia sendiri mengachieve targetnya pengurangan sampah plastik di laut by 2025. Ketika masih di Inggris ini bersama rekan membuat ataupun menginisiasi ya, ada sebuah gerakan Zero Waste Indonesia, dan melalui aksi ini Kirana membagikan tips mengenai pengurangan sampah dan juga cara penanganannya serta berbagai program terkait pengurangan sampah. Ini niat awalnya ini seperti apa dari gerakan Zero Waste Indonesia ini? Awalnya sih ngobrol berdua sama Mauril, terus kita pengen bisa sharing apa yang pengalaman-pengalaman dan ya pengetahuan yang kita punya untuk ke masyarakat yang lebih luas. Dan waktu itu yang paling gampang dimulainya lewat sosial media. Sosial media lewat gerakan Zero Waste Indonesia ini. Tapi apa sih menurut Kirana dari pengalaman yang kemudian dilakukan, kemudian juga mungkin scientific research itu sendiri mengenai masalah mendasar terkait pengurangan dan juga pengelolaan sampah khususnya di Indonesia? Mindsetnya sih Mbak, habitnya, karena itu yang paling sulit yang kemudian paling sulit sih. Apalagi kita sekarang udah kayak generasi instan kan, pengennya yang cepat. Padahal sebenarnya itu semua all about mindset sih. Saya sudah berbincang dengan dua Sri Kandi lainnya yang juga memiliki kepedulian yang sama-sama tinggi dengan Kirana. Ada tadi Tenia, ada tadi Tiza. Mungkin nggak sih kolaborasi bertiga? Nah, jangan dijawab dulu nih Kirana, karena kita akan tunggu jawabannya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Botol minum besar. Besar sekali. Tenianya mungkin kecil tapi botol minumnya besar. Tempat makannya juga besar. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sri Kandi, dan di segmen ini saya akan langsung berbincang dengan tiga Sri Kandi yang peduli lingkungan, Kirana, Tiza, dan juga Tenia. Ini kita sudah kumpul nih ya, bertiga. Harapannya sih ada kolaborasi, ada rencana nggak sih untuk kemudian bekerja sama? Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah saling Udah terkoneksi pitching ya, juga. sebenarnya sudah berkolaborasi, dan tentunya kalau kita ngomongin tentang perubahan lingkungan, pastinya masing-masing punya porsinya masing-masing. Dan untuk di pekerjaan sekarang juga sebenarnya saya sama Mbak Tiza udah melakukan kolaborasi sih di National Plastic Action Partnership, dan berharap nanti dari Clean Diver Action juga bisa bergabung ya. Bisa bareng-bareng deh. Sama-sama akan menjadi satu wadah gitu, membentuk sebuah gerakan yang ada ini diinisiasi oleh tiga orang ini. Tapi tadi memilihnya untuk di bidang masing-masing ya. Ya, kalau diet kantong plastik karena kami fokus di kebijakan, jadi kami sering diajak untuk ngobrol bareng sama National Plastic Action Partnership untuk memberi masukan kepada roadmap yang tadi disebutkan oleh Kiran. Kalau dengan Diverse Clean Action kita udah sering mengadakan kegiatan clean up bareng-bareng, jadi memang sudah sering berkolaborasi dan akan terus berkolaborasi ke depannya. Ada satu konsep tidak kemudian yang diinisiasi untuk sama-sama kita akan bangun, kita akan gagas seperti itu? Kami kan dalam pekerjaan sehari-hari, ini kan pekerjaan sehari-hari kita, jadi sering banget kalau misalnya Tenia mengadakan acara, kami diundang. Kalau diet kantong plastik ngadain acara, pasti Kiran sama Tenia pasti diundang. Artinya udah sering ketemu ya kalau misalnya dalam sebuah komunitas untuk lingkungan? Sudah. Dan tujuan kita saling datang ke acara masing-masing adalah supaya kita selalu bersinergi dalam mengadakan kegiatan. Selain mengkampanyekan gerakan untuk masyarakat, ini Tiza, Tenia, dan juga Kirana ini juga sangat konsisten. Kami mendapatkan informasinya tertib untuk kemudian menerapkan bijak menggunakan plastik ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat nih bagaimana sih sebetulnya persiapan para Sri Kandi peduli lingkungan dalam kegiatannya sehari-hari. Apa saja sih apa yang ada dalam isi tasnya, apakah semua bahan-bahannya eco-friendly atau memang free from plastic atau seperti apa. Kita akan minta dari teman di studio untuk membawakan. Kasian, berat sekali. Satu orang bawa 3 tas nih. Boleh ya kita sedikit ulik-ulik apa yang jadi isi tasnya. Mungkin dari Kirana dulu. Gimana nih Kirana dalam sehari-hari bawa apa aja? Apakah emang barang-barangnya eco-friendly? Udah siap bawa sedotan sendiri, tempat makan, atau gimana nih? Biasanya sih yang pasti bawa coffee cup, soalnya saya tukang kopi banget. Nggak bisa lepas dari kopi.
Waduh beneran ya, serius nih. Iya. Buku, soalnya lagi resolusinya lagi pengen lebih banyak baca buku tahun ini, dan ini baru dapat buku tentang lingkungan juga. Jadi sampai buku yang dibaca juga tidak bisa lepas dari lingkungan ya? Iya, karena harus mengupdate terus diri sendiri ya. Ini sebenarnya dari daur ulang juga sih. Sama nah ini peralatan makan nih peralatan kayaknya makan. ya. Jadi dimanapun, kapanpun menggunakan bawa peralatan sendiri ya. peralatan sendiri. Oke. Bawa tas kalau mau tiba-tiba ada Harus dibeli. harus ada yang dibeli. Kalau dari busana, fashion, ada nggak sih? Kalau busana, ini sih, ini 100% dari botol plastik di laut. Oh. Sebenarnya aku punya sepatu Kesti Tenia juga. Iya. Buat olahraga ya hampir dipakai kalau kita kembaran. Mulai banyak. Perlu Geser nih, Iza, boleh nggak sih? Ini yang pertama tumbler. Tumbler ini biasanya nempel ke sini. Ini selalu ada beginian di tas saya ada. Jadi supaya bisa nempel ke sini nanti. Iya. Gitu. Jadi nggak menyulitkan ya. Terus ada tempat makan. Tempat makan ini bisa dibesar, ada isinya lagi. Lucu juga. Jadi kalau misalnya makan terus ada sisa atau kepingin bungkus, bisa buka ini terus bisa dibawa langsung ke situ. Ini ada sendok garpu yang bisa dilipat, Iya. gitu. Semuanya serba bisa dilipat pokoknya. Kemudian ada... Karena sebisa mungkin tidak menghabiskan tempat di tas ya. Ada tas. Selalu ya kalau ini ya. Bisa dilipat juga. Jadi besar. Kalau untuk belanja mendadak, karena kan ya kadang-kadang godaan itu datang di saat yang kita tidak antisipasi. Betul. Ini ya, Sudah siap. sudah siap untuk dibuka. Ini bercandaan volunteer-volunteer kami, kayak kalau misalnya anak-anak yang suka lingkungan, pasti tasnya nggak mungkin kecil. Oke. Karena kita bawanya banyak. Oke. Botol minum besar. Besar sekali. Tenianya mungkin kecil tapi botol minumnya besar. Tempat makannya juga besar. Karena ketika misal lagi meeting segala macam, kadang-kadang makanannya kan sisa gitu, lebih baik di take away untuk bisa dimakan lagi. Terus sama ini alat makan di sini semuanya ada, sendok garpu untuk minum boba sedotannya. Karena susah kalau nggak pakai sedotan gitu kan. Terus aku kemana-mana selalu bawa sikat gigi bambu juga. Karena biar wangi mulutnya. Boleh dong tepuk tangan untuk para Serkandi peduli lingkungan. Tidak hanya untuk meyakinkan masyarakat untuk berubah, tapi dari diri sendiri juga sudah menerapkan bagaimana bijak menggunakan plastik itu sendiri ya. Dan kemudian juga kita ini memang nggak kerasa nih berbincangnya udah 1 jam, sudah di penghujung acara, tapi kita akan lihat terlebih dahulu mengenai apa sih sebetulnya data dan juga fakta terkait sampah plastik di Indonesia. Kita akan lihat grafis berikut ini. Tenia sendiri mungkin apa kemudian yang menjadi pegangan ataupun filosofi ataupun ajakan justru untuk masyarakat bagaimana yuk sama-sama kita jaga lingkungan, kita bersihkan lingkungan dari sampah plastik, yuk sama-sama kita konsisten melakukan gerakan itu mulai dari diri sendiri misalnya. Tenia. Kalau dari aku mungkin yang bisa di-highlight itu adalah upaya dari masing-masing instansi sangatlah penting gitu. Jadi kita tidak lagi zamannya nyalah-nyalahin, tapi kita harus mulai berkolaborasi secara efektif. Dan saya sangat mempersuade atau mengajak anak-anak muda buat ikutan ke dalam sistem dan kita bisa sama-sama mempercepat perubahan itu bisa terjadi. Oke. Iza. Kita tidak berusaha mengubah seluruh sistem. Jadi perubahan yang signifikan itu penting untuk dilakukan apabila dan kita harus bisa mulai dari keluarga, dari rekan-rekan di kantor, bisa dari RT dan RW, dari tetangga, dan mengubah kota, mengubah negara. Dan untuk bisa melakukan itu semua, kita harus memiliki kredibilitas. Okay. Jadi kita memang harus mulai dari diri sendiri, tetapi kita tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Baik. Kirana.
Kalau buat saya sih salah satu quotes yang selalu jadi dibawa dalam kehidupan sehari-hari adalah you only live once, but if you do it right, once is enough. Jadi maksudnya harus melakukan yang nggak cuma baik untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan gitu. Karena kalau buat saya sih nantinya pun kita bakal dipertanggungjawabkan kan. Jadi ya harus jauh lebih mindful juga sih ke depannya kayak gitu. Oke. kurang lebih. Sebuah 3 pesan yang sangat kuat dari 3 sosok perempuan yang hebat dan juga konsisten untuk sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih Tenia, Iza, dan juga Kirana telah memberikan kami inspirasi. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk bergabung bersama program Sri Kandi Kamis depan pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Thank you so much. Thank you so much. Sukses ya Kirana ya. Metro TV, knowledge to elevate.